mungkin rasa sakit hati sih sebetulnya sebagai penulis. Kenapa tuh? Jadi ada beberapa hal yang gue rasa sebagai penulis itu nggak terpenuhi oleh penerbit gitu. Kayak misal sederhana lah kayak. Halo semuanya, balik lagi ke acara Syndicate Talk, seri buku dan tokoh. Karena ini serinya buku dan tokoh, jadi nggak lengkap nih kalau nggak ngobrol bareng sama tokoh dan juga penulis bukunya. Di sini ada Doni. Doni ini penulis buku pengarang Dodit, yaitu Kumpulan Cerpen kalau nggak salah, Don ya? Iya, Kumpulan Cerpen. Ya, sama penerbit Anagram. Founder semuanya lah ya. Iya Don. Jadi gini, pertama sih gue mau penasaran ya, kenapa lu bikin penerbitan Anagram? Kenapa lu bikin itu dibandingkan misalnya lu bikin website yang mungkin kayak Mojok atau Pena Kota yang lainnya? Kenapa lu bikin punya kepikiran untuk bikin penerbit? Dan ya kan sekarang udah mulai banyak yang digital ya, buku-buku dan segala macam. Nah, kenapa lu lebih memilih jadi penerbit gitu, Don? Pertama sih alasan awalnya tuh karena gue ngelihat di Jakarta tuh jarang banget ya, maksudnya bukan jarang banget, jarang ada penerbit independen gitu. Terus kedua karena ini sih karena mungkin rasa sakit hati sih sebetulnya sebagai penulis. Kenapa tuh? Jadi ada beberapa hal yang gue rasa sebagai penulis itu nggak terpenuhi oleh penerbit gitu. Kayak misal sederhana lah kayak dari mulai minta sampul atau segala macam, minta edit soal editing dan segala macam, bahkan hingga ke perkara kalau misalnya minta mentahan digital atau segala macam kayak gitu. So gue ngerasa ada beberapa hal yang pertama gue ngerasa sebagai penulis kok ini nggak bisa terpenuhi ya. Terus ya itu juga ada hal dari situ. Kedua juga kebetulan gue ketemu teman-teman yang untungnya emang bisa menghidupkan suatu penerbitan gitu. Pertama ada distributor, terus ada akuntan, terus ada yang ngoreksi naskah gitu. Dan kebetulan semuanya suka buku. Terus pas kita ngumpul-ngumpul, gue iseng aja gitu ngobrol sama mereka gitu. Kita bikin penerbitan yuk. Terus akhirnya, ayo. Awalnya bercanda doang. Terus akhirnya lama-kelamaan. Main-main ya? Iya, awalnya bercanda, terus konsepnya gimana, ngobrol segala macam. Terus akhirnya ya udah 2019 kita susun segala macam, akhirnya sepakat ya udah kita bikin penerbitan. Kita juga sebelumnya belajar ke teman-teman yang udah sebelumnya udah punya pengalaman gitu, ngobrol-ngobrol banyak ke Posanta, ada salah satu teman Michelle itu yang salah satu pengelola penerbit OAK, aku ngobrol-ngobrol sama mereka gitu. Gimana sih, pokoknya minta saran dan segala macam. Dan akhirnya jadi. Terus ya itu kalau dibilang kenapa sih bikin penerbitan, karena pengen jadi tim hore sih sebetulnya. Tim hore aja gitu Jakarta. Lu punya keresahan lah ya di situ kalau ya sebagai penulis yang tadi lu bilang sampul, editing dan hal-hal yang seperti itu bisa terpenuhi oleh penerbit, terutama penerbit besar. Kadang juga gimana sih Don, kalau lu juga kan kemarin Anagram itu 2019 kan. Nah itu kenapa namanya Anagram, dan buku-buku apa sih yang misalnya lu seleksi gitu atau lu mau terbitin? Kenapa? Genre-nya? Sebenarnya maksudnya kita cari-cari nama apa yang pas ya gitu. Terus ketemu beberapa nama dan akhirnya fix di Anagram itu, karena sebenarnya Anagram itu kan mau dibolak-balik itu tetap ketemu satu nama inti ya. Ya intinya tuh maksudnya
anagram itu ya mau bukunya apa ujung-ujungnya tetap sama aja gitu, selera penerbitnya, selera redakturnya kayak gitu. Jadi mau yang terbit buku macam apa ya itu tetap sama aja sih. Sederhana itu sih sebetulnya. Terus apa namanya? Genre misalnya. Apa lu kan belakangan gue lihat lu sering karena mungkin juga lu anak sastra gitu. Lebih suka yang mungkin menerbitkan buku fiksi atau puisi dan segala macamnya, Don? Iya sih, Pak. Pertama sih kita milihnya sebenarnya awalnya itu anagram itu cuma ingin nerbitin buku-buku tipis kayak misalnya kedua yang diterbitin gitu kayak gini yang tipis banget gitu. Awalnya rencananya nerbitin yang novela-novela tipis kayak gitu. Terus karena awal dapat naskah yang lumayan tebal, akhirnya itu jadi kita nggak jadi ngejalanin itu. Maksudnya kita ya udah nggak apa-apa melenceng dari rencana, tapi tetap maksudnya bukan sesuai karena kemampuan orang-orang yang kerja di anagram itu bacanya sastra kayak puisi atau esai atau cerpen atau novel. Ya kita sih untuk sementara ini sih kita ngegarapnya yang begitu dulu gitu. Untuk buku-buku sastra, intinya sih buku-buku sastra. Nah itu yang tadi lo apa Don, nggak kelihatan Don? Oh ini. Iya. Nah ini kumpulan cerita yang kayak fiksi mini gitu, pendek-pendek. Kita ngumpulin beberapa penulis gitu yang rata-rata dari Amerika dan satu dari Israel gitu. Itu penulis-penulis yang nulis dengan apa namanya? Dengan cerita yang pendek. Lumayan pendek lah kalau dibilang sangat pendek, bahkan ada yang cuma sehalaman. Satu paragraf doang ada juga. Itu yang lo terjemahin sama cewek lo kan? Iya, itu yang gue terjemahin. Gue juga udah ada di rumah. Ya, itu kayaknya seru tuh yang begini-begini. Lagi pula kan 4 penulis ini kan belum ada yang garap juga di Indonesia. Ya, nggak familiar juga. Gue bukan anak sastra gitu, pengen tahu apa sih. Gue nggak pernah dengar itu. Biasanya kan paling Orwell atau Moby Dick-nya itu siapa? Gue lupa. Kayak gitu, klasik gitu. Iya sih, sekalian sama nyari referensi yang gue pikir dan teman-teman itu belum ada juga sih. Pokoknya yang kira-kira nggak bakal digarap sama penerbit besar lah kita garap gitu. Nah, lu biasanya punya target gak? Lu kan ini baru setahun lah ya, itu kan 2019. Misalnya penerbit tuh punya target gak? Misalnya setahun tuh harus terbitin 3 atau 4 buku atau semacamnya gitu, Don? Awalnya sih nggak muluk-muluk sih sebetulnya. 1 tahun tuh kita 2 lah paling banyak. Ya ternyata sekarang keceplosan udah 4 tahun ini nih. Tapi tahun pertama cuma 2019 cuma 1 buku, terus 2020 itu ada 4 buku. Itu juga karena emang yang digarap tipis-tipis, terus ada naskah yang masuk dan gue pikir dan anak-anak pikir oke, untuk diterbitkan, akhirnya kita terbitin. Target sih sejauh ini nggak ada ya, dan itu juga biasanya kan kalau penerbit yang punya target itu naskah dikejar-kejar, penulis dikejar-kejar untuk editing dan segala macam. Gue tuh nggak, maksudnya di anagram itu kerjanya itu nggak begitu sih. Jadi walaupun naskah udah diedit berapa kali gitu, kalau gue editornya pasti bakal gue kasih ke penulisnya lagi, kita baca ulang lagi. Kalau misalnya udah oke, baru kita terbitin gitu. Kalau misal belum oke, aku mau nambahin ini dan segala macam, oh ya udah. Jadi ketika buku terbit itu emang udah sama-sama selesai sih. Kayak buku yang terakhir digarap itu bukunya Martin itu harusnya udah selesai sebulan lalu, terus aku cek lagi, terus editorku cek lagi, editornya kan juga temen tuh, kita cek bareng lagi, sama penulisnya juga ikut ngecek bareng, terus pas udah kelar, ini gimana udah kelar, udah oke ya udah kita naik cetak, gitu sih. Proses-proses itu yang gue merasa gue nggak dapet di beberapa penerbit gitu, kita dikejar-kejar untuk terbit bulan ini kayak begitu sih. Nah kalau kita sekalian apa aja. Ini kan lu lagi baru pre-order kan, masa prapesan itu kan. Nah itu bisa kasih tahu nggak sih sedikit gimana bukunya Martin bahas apa gitu puisinya? Kumpulan puisi kan? Iya, kumpulan puisi. Apa ya itu ini sih. Itu termasuk mungkin itu salah buku puisi yang mungkin nggak dipikirkan oleh penulis-penulis puisi di Indonesia, karena Martin menulis dengan banyak heteronim gitu. Jadi dia menciptakan tokoh fiksi dan tokoh fiksi itu menulis dengan gayanya mereka.
Jadi di situ ada 18 penyair, terus ada satu orang arsiparis dan satu orang kritikus itu. Martin buat itu dan suaranya beda-beda gitu. Kalau di luar itu udah ada sih orang yang bikin kayak begitu, namanya Fernando Pessoa. Dia bikin banyak tokoh dan setiap tokoh itu punya suara yang beda-beda gitu. Nah, Martin melakukan itu sih di buku puisi yang terbaru itu. Jadi bentangnya itu 1 abad, jadi penulisnya dicari sesuai kriteria si sejarawan fiktif ini. Dicari dalam bentang 1 abad. Itu sih, tapi secara garis besarnya itu. Oke. Gini Don, kalau proses gitu ya, mau nerbitin di Anagram. Nah itu apa lu kayak tadi ya, mencari naskah. Kadang kan beberapa penerbit indie bahkan, ya sebutlah misalnya Mojok, itu kan mencari naskah gitu. Apa lu justru malah sebaliknya ya, lu ada yang mau ngirimin, syukur, nanti kita cek dan segala macam, atau gimana Don, kalau di Anagram Don? Karena mungkin kita baru ya dan krunya masih sedikit, gue lebih prefer nyari naskah sih. Kita nyari naskah atau misalnya ada penulis yang misalnya yang ngirim naskah. Biasanya sih penulis yang ngirim naskah rata-rata kalau misalnya nggak sesuai langsung kita cut itu. Kayak beberapa orang kan ngirim naskah, tiba-tiba naskah musik dan segala macam itu kan maksudnya udah keluar dari jalur gitu. Setelah ini kok naskah musik dikirim ke sini, naskah ini kirim ke sini tuh itu udah kami cuekin sih. Tapi untuk naskah sastra ada yang dibaca, tapi yang prioritas sih kita lebih nyari dulu gitu. Kecuali untuk kita lagi bikin satu seri buku apresiasi atau kritik gitu, buku-buku sastra ini contohnya. Buku yang terpisah dari Pramudia. Oh iya. Itu kan kumpulan esai-esai atau kritik sastra. Itu rencananya sih kita mau bikin seri gitu. Seri kritik. Jadi ya ngebalikin semangat zaman dulu gitu, kayak orang-orang kan sering banget tuh buku-buku esai, buku-buku kritik itu dibukukan. Kayak gitu sih. Nah, apa tantangannya kalau tadi kan ada beberapa naskah yang lo kirim selain ya nggak sesuai dengan jalur, apalagi misalnya Don, misalnya naskah bisa sampai akhirnya teman-teman dan lu juga sepakat untuk menerbitkan di Anagram. Apa ya, pertama kayak naskah Martin itu sebetulnya nggak langsung kami terima sih. Awalnya aku bilang ke Martin, ya udah kamu kirim dulu naskahnya, nanti aku baca, nanti aku bahas di redaksi gitu, bakal kayak gimana dan segala macam. Jadi emang ada proses kurasi dulu, kurasi redaksi. Kalau redaksi oke, kita punya alasannya dan segala macam oke, baru kita hubungin penulisnya gitu. Oke, kami mau nerbitin naskahmu gitu. Ya begitu. Atau yang lain gitu, misalnya sebelumnya sih kita lebih nyari naskah gitu. Nyari naskah. Kalau buku yang tadi tuh, buku yang tersisa itu rekomendasi dari dosen, ada dosen saya waktu di UNJ itu, Irsyad Rido. Ini ada naskah kritik nih segala macam. Coba baca dulu. Oh, terus aku baca, terus akhirnya kepikiran, oh iya, ini rencana, jadi salah satu rencana jangka panjang sih mungkin. Akhirnya oke, kita hubungin penulisnya, kita bikin perjanjiannya kayak gimana, akhirnya dicetak kayak gitu. Tapi untuk sejauh ini sih kita lebih ke nyari naskah gitu, nyari. Nah, nawarin ke beberapa orang, kayak misalnya ada temenku gitu, dia lagi nulis novel, terus aku minta bab 1-nya, coba mau baca dong kayak gitu. Cuma nggak ada embel-embel bakal aku terbitin, nggak kayak gitu. Aku cuma bilang baca bab 1-nya dong, kalau misalnya aku suka terus aku kirim ke teman-teman mereka suka, kayak gitu sih. Lebih ke kayak gitu sih keseringannya. Selama setahun ini apa Don tantangannya dari lu ngelola penerbitan kayak gini Don? Apa ya tantangannya? Ada pembajakan? Itu salah satu yang ini ya, yang alhamdulillah sih belum kita ngerasain, tapi semoga sih jangan sampai ya. Cukup gua itu. karena buku lu laris banget kan, karena salah satu itu. Terus mungkin distribusinya kurang atau segala macam. Semoga sih nggak ada yang kayak gitu sih. Dan kayaknya kita gampang juga sih, kita langsung bikin somasi. Maksudnya kita secara redaksian juga, kalau misalnya kita nemu yang kayak gitu, kita langsung blow up, terus langsung lakukan apapun lah, pokoknya melindungi hak penulis. Itu kan salah satu hak penulis gitu, bukunya dibajak, dan kita sebagai penerbit juga harus bertanggung jawab atas itu sih. Gue ngerasa kalau misalnya buku dibajak itu tanggung jawab bukan si penulis, malah tanggung jawab penerbit untuk mengurus itu sih. Jadi kita emang harus kerja bareng sih. Pasti Don. Nah, kalau dalam kondisi kayak gini Don, kayak lagi COVID pandemi gini,
kan beberapa penerbit besar misalnya banyak yang cut off, layoff dan segala macam. Nah, ini terjadi nggak sih sama Anagram, Don? Iya sih, itu pas. Maksudnya terjadi beberapa waktu awal-awal pandemi gitu. Beberapa percetakan langganan Anagram harus tutup. Jadi otomatis kan kita nggak bisa produksi. Yeah. Nah, dan itu berasa juga sebagai penerbit kalau ketika buku keluar bulanan, maksudnya biasanya kan buku keluar dan ada yang diskusi offline, ngobrol di mana-mana dan segala macam, dan ketika itu nggak ada, akhirnya ya mau nggak mau kita dari digital aja, kita diskusiin digital dan segala macam, terus bikin promo sama kerjasama sama salah satu penerbit baru juga. Ya ini sih bikin banyak siasat sih waktu pandemi kayak gini sih, dan berasa banget karena kita nggak bisa nyetak gitu. Di salah satu percetakan kita itu ada di Jakarta, mereka harus tutup. Terus di beberapa percetakan langganan mereka mengurangi karyawan gitu, karena kan harus ada physical distancing dan segala macam, dan jangka waktu ini jadi lebih lama. Akhirnya dari awal pandemi itu, dari Maret awal sampai bulan apa gitu, bulan Juni itu nggak nyetak sama sekali. Baru bulan Juni itu kita nyetak gitu. Maret, April, Mei, Juni. Iya, kita jeda 2 bulan. Maret nggak nyetak, Mei nggak nyetak, April, dan baru cetak tuh Juni. Itu berat sih. Oke, nah kalau misalnya ini gimana? Lo ada tertarik mau bikin buku lagi dari lo yang nerbitin sendiri? Tapi slow dulu dong, kita tahan dulu ya, kita break dulu bentar ya. Kita balik lagi. Ketimbang jadi penulis, mendingan dicap sebagai pembaca ya. Kadang untuk nulis satu cerpen itu lumayan panjang, maksudnya